Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Selamat datang di sesi panel kali ini. Perkenalkan, nama saya Diandra Syariska, saya dari Tekin Asia. Senang sekali dipercaya untuk jadi moderator pada sesi kali ini dengan judul Mengubah Krisis Jadi Harapan, Teknologi Hijau untuk Solusi Iklim. Jadi nanti kita akan bareng-bareng berdiskusi. Ada 3 point of view nih, ada dari pemerintah, pelaku usaha, dan juga dari think tank ya, lembaga think tank. Jadi mudah-mudahan perspektifnya bisa melengkapi diskusi kali ini. Langsung aja tanpa berlama-lama, yang pertama saya ingin mempersilakan kepada Bapak Wijaya Kusumawardana selaku staf ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak panitia dan nanti pengundang dari FPCI, Foreign Policy Community for Indonesia, dan pada kesempatan ini saya sebetulnya sini mewakili, saya harus disclaimer dulu nih, saya mewakili Pak Wakil Menteri kami, Pak Nezer Patria. Nah, di sini saya diminta oleh pihak panitia untuk menyampaikan gambaran besar makro apa sih dukungan teknologi terhadap mitigasi perubahan iklim. Nanti ini akan ada paparannya aja atau ada ya? Baik. Jadi begini, kalau kita bicara soal perubahan iklim dan AI, kita tahu bahwa pertama kita harus mengacu apa yang namanya dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dan di dalam dokumen pembangunan nasional, boleh slide-nya itu ada beberapa hal yang disebutkan sinergi ekonomi hijau dan teknologi AI. Di sini ada target pada tahun 2030 bahwa harus menurunkan emisi sekitar sebesar 31,8 kalau secara mandiri maupun 43,2% kalau ada dukungan dari lembaga internasional. Dan juga diharapkan untuk mencapai net zero emission diharapkan bisa dicapai pada tahun 2060. Nah, kemudian juga ada juga visi ekonomi hijau tahun 2045, di mana dengan visi ekonomi tersebut PDB bisa tumbuh sekitar 6,2%. Walaupun Bapak Presiden kita mengharapkan jangan hanya ke tahun 2045, diharapkan tahun 2030-an itu sudah bisa mencapai pertumbuhan sebesar 8% dengan adanya transformasi digital. Dan AI ini menjadi salah satu drivernya. Nah, kalau kita melihat yang ada, untuk pertumbuhan yang ada, memang dibutuhkan adanya AI. Kenapa AI? Untuk perubahan iklim sendiri, memang ada yang menyatakan apakah AI itu akan sebagai enabler atau bahkan sebagai inhibitor, menghambat atau malah bisa sebagai penggerak atau pendorong. Ada sebuah laporan yang diberikan oleh UNFCCC atau United Nations Framework Convention for Climate Change. Di situ menyebutkan kalau dilihat dari berbagai kajian yang ada, AI walaupun ada potensi menghambat, tapi sebagian besar untuk 18 tujuan SDGs itu lebih banyak untuk bisa mengenabler. Nah, disebutkan di sini AI sebagai teknologi transformatif itu menggunakan pendekatan algoritma yang memungkinkan dia bisa memberikan perubahan yang berdampak. Khusus untuk perubahan iklim ditujukan untuk tujuannya yang utama untuk bisa menjadi sebuah enabler, pertama adalah pemantauan dan penggunaan data. Tadi kami juga ngobrol dengan teman-teman ini, itu pertama harus dilakukan itu untuk AI itu. Jadi data dikumpulkan untuk kemudian di-train dan kemudian untuk diolah lagi. Terus kedua adalah harus juga untuk tujuan permodelan dan prediksi perubahan iklim. Kemudian ketiga, tidak kalah penting adalah bagaimana tata kelola pengelolaan sumber daya dan energi. Sumber daya itu bisa tanah, air, kemudian juga mitigasi resiko bencana baik alam maupun sosial, sampah misalkan. Kemudian juga yang tidak kalah penting bagaimana kita bisa AI itu untuk mengukur
seberapa besar partisipasi masyarakat itu di dalam kita tadi menata kelola pengelolaan daripada perubahan iklim itu sendiri. Nah, ini yang harus kita ini menjadi kesepakatan kita bersama dan kami sebagai dari pemerintah juga untuk mendukung seperti ini. Makanya saat ini kami pemerintah sedang menyusun apa yang dinamakan tata kelola AI yang beretika. Nanti ada di dalam kami kebijakannya. Nah, kalau kita bicara AI mungkin dari sisi pemerintah saya harus menyampaikan dulu bagaimana sih sebetulnya infrastrukturnya. Nah, pertama kalau kita lihat landscape-nya, belum ya. Jadi kalau kita landscape-nya pertama kita lihat dari jaringan. Saat ini kalau kita dari jaringan, khususnya jaringan jaringan 4G, teknologi 4G, itu sudah mencapai cakupan sekitar 99,1%. Jadi penggunanya 9,1%. Dan ini sudah tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, kecuali beberapa di remote area. Tadi saya ngobrol dengan teman-teman ini ada di wilayah Aceh yang ujung pulau, memang enggak. Nah ini jadi tantangan kita, tapi paling tidak beberapa wilayah sudah dapat cakupannya. Memang ada kadang-kadang pertanyaan stabil apa tidak. Nah ini kembali lagi, 4G berbeda dengan 5G. Saat ini pemerintah mendorong juga untuk 5G. Tapi 5G cakupan sinyalnya masih sangat kecil dan kami terus mendorong. Dan investasi untuk 5G ini juga tidak sedikit. Nah makanya kami mencoba melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak internasional untuk bisa berinvestasi Indonesia khusus untuk 5G. Nah kalau kita bicara dari sisi ini jaringan, ada lagi sebetulnya infrastruktur juga yang tidak kalah penting kalau kita ingin memanfaatkan AI dengan maksimal dan optimal. Yaitu adalah kita harus memiliki tadi data center. Dan data center kita adalah untuk menyediakan daya komputasi dan kapasitas penyimpanan. Jadi begitu data yang banyak itu kita simpan untuk kemudian diolah, itu harus namanya data center. Dan di Indonesia sudah memiliki sebanyak 140 unit data center. Ini data terakhir di tahun lalu. Nah, selain data center juga kita juga memiliki apa yang dinamakan tadi Cloud Ecosystem Index. Nah, Cloud Ecosystem Index itu adalah suatu sistem untuk penyimpanan data sementara untuk bisa diolah. Sementara data center untuk mengumpulkan data yang besarnya, pengolahan big datanya, tapi juga untuk cloud system. Kalau misalkan kita mempunyai handphone, selain ada memori yang tertanam, ada juga RAM-nya untuk perprosesnya. Inilah namanya cloud-nya. Dan indeks kita masih 5,8 dan masih terus akan kita dorong. Yang tidak kalah penting juga sebetulnya ini yang menjadi tantangan kita, kami di pemerintah juga, dan kami juga melibatkan para operator, yaitu para pihak swasta penyelenggara jaringan telekomunikasi, yaitu adalah koneksi internet berkecepatan tinggi. Kenapa pentingnya koneksi ini? Rata-rata kita ini masih sekitar 29,5 Mbps. Sementara di beberapa negara yang sudah cepat, idealnya itu paling tidak 100. Nah ini kita sedang mendorong untuk bagaimana mencoba ke sana. Maka kita sedang mencoba membuka suatu frekuensi baru, satu jaringan broadband baru untuk bisa dimanfaatkan supaya kita bisa menjadikan layanan hingga 100 Mbps. Karena apa? Kebutuhan teknologi sekarang untuk jaringan dan kecepatan data semakin meningkat. Kemudian, nah kalau kita sudah tahu berbicara masalah infrastruktur yang ada beberapa hal yang perlu kita cermatin. Nah, penggunaan AI ada 6 aspek yang kita sama-sama harus ketahui bersama. Pertama, kalau kita bicara AI itu ada tantangan pertama adalah adanya digital divide, kesenjangan digital, di mana masih adanya ketimpangan antara jaringan di 3T dan non 3T. Ini juga satu hal yang kami terus mendorong supaya terjadi pemerataan. Karena kalau kita menggunakan AI jangan sampai, karena prinsip kami pemerintah adalah transformasi digital itu memenuhi 3 prinsip. Salah satu prinsipnya yaitu inklusif, yaitu apa? No left behind. Tidak boleh siapapun tertinggal dan setiap orang harus memiliki akses. Nah setelah akses kita harapkan memiliki akses yang sama dan merata. Nah prinsip yang kedua adalah apa? Memberdayakan. Artinya setelah memiliki akses harus mampu mengolah dan memberikan nilai tambah dari akses tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Nah, oleh karena itu ini salah satu tantangan juga kita hadapi. Selain juga kesehatan digital, ada juga namanya ketimpangan, yaitu availability data. Kami terima kasih ada teman-teman nanti akan bercerita dari pihak think tank maupun dari pihak pelaku usaha juga yang kita dorong untuk kita sama-sama mengumpulkan data supaya itu masuk ke dalam big data. Karena jangan sampai data yang dikumpulkan itu bukan oleh diri kita. Nah ini penting ini. Dan untuk bisa mengolah data di dalam AI, kita harus makin banyak data kita masukkan dan kemudian kita train. Dan yang tidak kalah penting selain tadi availability data adalah security data, yaitu keamanan datanya. Kemudian selain keamanan data juga ada namanya bias gender dan ketimpangan sosial. Ini kalau udah bicara pada aspek teknisnya dalam rangka kita tadi mencoba membangun suatu algoritma di dalam suatu mesin learning yang kemudian juga dari mesin ini harus kita membuat juga mesin reasoningnya. Nah ini juga satu isu juga yang perlu kita, dan ini bias gender ini atau ketimpangan ini juga sedang ada isu bagaimana kita menyusun penggunaan AI yang etik, yang benar-benar menempatkan manusia, bukan kita menyerahkan seluruhnya kepada mesin. Jadi kalau kita bicara saat ini, kalau kita bicara AI ada 3 step tahapan teknologi. Kita saat ini mungkin masih menggunakan apa yang dinamakan generative AI, ChatGPT, Gemini dan segala macam. Mungkin kita masih single modal. Tapi perkembangan sekarang tidak hanya single modal atau text basis, tapi nanti ke depan kita akan bicara multimodal. Teks, audio, gambar, image, dan tidak kalah penting video. Dan itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Karena apa? Karena semua data itu harus dikumpulkan dan diolah. Kemudian, sebelum ke sini. Ada konsumsi energi dan dampak. Kalau kita bicara tadi penggunaan AI, berarti kita menggunakan data. Ini jadi isu juga bahwa penggunaan data itu akan menggunakan energi yang tidak sedikit. Mungkin teman-teman semua kalau punya handphone, semakin banyak kita menggunakan memori data, TikTok, mungkin juga pakai medsos yang lain, pasti akan terasa bahwa handphonenya akan sedikit hangat. Berarti penggunaan energi cukup besar dan menimbulkan emisi. Nah ini juga satu isu yang sedang juga kita sama-sama kami di pemerintah bersama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk bagaimana kita memitigasi ini. Oke, next saya kira. Nah ini juga nanti ada dampak yang kita hitung. Nah terakhir ini saya akan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini untuk menuju AI dan kedaulatan AI ada 3 aspek. Pertama, kita berbicara pentingnya kita menegakkan regulasi atau kebijakan. Kita ada di dalam AI itu penggunaan kebijakan namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana kita mengatur bagaimana transaksi elektronik itu berlangsung. Kita juga memiliki apa yang namanya Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang membedakan Undang-Undang ITE sudah memiliki regulasi turunan teknis hingga tatanan teknis, sementara Undang-Undang PDP ini masih pada undang-undang regulasi sifatnya normatif. Ini isu yang mungkin terakhir ini banyak berkembang karena kita masih berbicara normatif, tapi di dalam normatif ini sebetulnya koridor-koridor besar sudah diatur. Bagaimana transfer data, bagaimana data itu bisa dilindungi, apakah data bisa ditransfer secara bebas, itu diatur di dalam Undang-Undang PDP. Dan intinya undang-undang ini sepenuhnya melindungi kita secara individu atau subjek data supaya tidak mudah digunakan oleh pihak lain. Kemudian tidak kalah penting secara kebijakan, kami terus mendorong adanya pola pengembangan SDM. Saat ini kami memiliki 9 AI Center of Excellence yang berada di seluruh wilayah kepulauan, dan kami juga punya program yang namanya DTS, Digital Talent Scholarship. Di situ ada 8 tematik untuk program-program DTS, salah satunya terkait masalah AI. Dan kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Dan tidak kalah penting adalah adopsi teknologi di mana AI dimanfaatkan untuk membantu dan memperkuat sistem dan pengembangan teknologi, dan adopsinya kami selalu kawal agar berorientasi pada etika dan kepentingan publik. Lanjut. Nah, kami juga dalam rangka ketiga
hal tersebut, kita terus mendorong kolaborasi dengan pihak internasional supaya kan ini AI ini merupakan teknologi baru yang terus berkembang. Saat ini ada dua kutub bicara masalah AI, yaitu China dan Amerika. Namun kami mengikuti pilar kebijakannya itu dari Eropa. Karena Eropa pun termasuk sebagai follower dan mereka membangun regulasi untuk memperkuat tatanan di dalam diri mereka. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Saya persilahkan kembali ke kursi penonton dulu. Pak Wijaya menyampaikan tentang bagaimana AI itu sebenarnya bisa jadi enabler ya untuk mencapai target SDG, tapi tantangannya lumayan nih, ada di infrastruktur, pemerataan, dan kualitas. Selanjutnya, saya panggilkan ke depan kita semua Pak Rizky Kramadibrata selaku Executive Vice Chairman dan Co-founder dari Planet Carbon. Silakan Pak Rizky. Makasih Iska. Terima kasih semuanya, saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau tanya nih, yang mahasiswa ada nggak di sini? Angkat tangan. Oke. Yang ngaku-ngaku mahasiswa? Nggak ada ya. Kira-kira mungkin ngaku-ngaku ya, mungkin kayak 20%-an lah saya pikir ya barusan ya, which is very very good. Ini menunjukkan tadi Pak Dino udah bilang bahwa consequential effect-nya itu adalah kepada yang muda, jadi generation net zero. Mungkin presentasi saya bisa dimulai. Saya Rizky, saya ini latar belakangnya sebetulnya bukan dari climate tech. Saya ini sebetulnya lebih banyak dari ICT ya. Pernah di airlines juga sebentar, tapi balik lagi ke ICT, melanglang buana sana sini kiri kanan. Tapi mungkin sejak 2 tahun yang lalu saya benar-benar masuk kepada climate. Climate is the purpose that I'm doing sekarang. Itu juga makanya mudah-mudahan silakan harus purpose-nya harus seperti itu. Kenapa saya masuk ke sini? Jadi supaya konteks dulu lagi ya, karena kita sering banget dengar emisi. Ketika kita bicara emisi, pasti yang ada di kepala kita adalah carbon dioxide, CO2. Tapi tidak, karena ada term biasanya kalau emisi itu ada CO2e, I ya, artinya equivalent. Karena ada greenhouse emissions yang lain, terutama ada 2, metana dan nitrous oxide. My battle adalah ke metana. Metana ini kebanyakan adalah emisi yang berasal dari bahan organik, tanaman, tumbuhan, makanan, dan lain-lain. So ini adalah teknologi yang baru, namanya adalah biochar. Oke. Saya akan ke slide berikutnya, biochar ini. Wah, canggih nih, pakai AI ya? Oke, biochar. Tunjuk tangan dulu yang sudah pernah dengar biochar. Lumayan lah, 5-10%. Kelihatannya ahli nih biochar ya, oke. Siapa yang udah pernah dengar charcoal? Lebih banyak charcoal, ya kira-kira arang ya, charcoal ya. Ada bio dan ada char, itu sebetulnya adalah biochar. Artinya itu arang yang berasal dari biomasa. Itu sebetulnya biomasa, tapi jadi charcoal. Emang dunia karbon ini luar biasa, bukan karbon yang dulu bapak-bapak zaman dulu ya, untuk ngetik di belakangnya dan lain-lain. Walaupun itu ada karbonnya emang. Tapi karbon itu kalau lagi sekolah semua belajar ya, ada rantai karbon dan lain-lain. Kan itu semua saling berhubungan. Dan karbon yang di sini adalah biochar. Ini ditemukan sebetulnya oleh masyarakat Amazon. Tadi ada tim Brazil datang ya. Itu kira-kira 500 BCE. Sekarang ngomongnya gitu ya. Before Common Era. Zaman dulu saya before century saya dulu. Sekarang BCE, before Common Era. 500 sampai 900 before Common Era. Itu ditemukan namanya adalah terra preta. Apa sih terra preta? Bahasa Inggrisnya, jakselnya adalah dark soil, tanah hitam. Kenapa? Ternyata prakteknya mereka adalah melakukan pyrolysis, tapi melalui alam. Dia masukkan itu semua biomasa dan lain-lain ke dalam tanah dengan arang juga. Jadi terjadi pemanasan tanpa oksigen yang penting. Terjadi pemanasan biomasa dalam suhu yang tinggi sekali tanpa oksigen. Inilah yang menyebabkan terjadinya biochar, dia menyuburkan tanah. Kenapa? Biochar ini sangat stable. Dia sebagai karbon, dia tidak rilis ke atas. Kalau dia sebetulnya nih, kalau dibiarin, terus dia basah, karena biasanya kandungan biomasa itu water contentnya cukup tinggi, 60%, 40%, 50%.
itu akan menyebabkan emisi karbon tadi CH4 atau metana itu. Inilah konteksnya. Sehingga dengan biochar itu, ini bentuknya karang dan dia stable, ditaruh di dalam tanah, dia menyimpan karbon selama 100 sampai 1000 tahun. Tergantung prosesnya bagaimana. 100 sampai 1000 tahun. Ada yang hidup sampai 100 tahun di sini? Belum tahu ya. 1000 tahun hampir dipastikan tidak ada. Jadi ini lintas generasi. Saya belum sebutkan tadi, metana, CH4, itu lebih poten dibandingkan CO2 untuk efek greenhouse gasnya, sampai 84 kali, Pak Wijaya. Jadi 1 ton metana, CH4, itu ekuivalen dengan 84 ton CO2, ekuivalen. Kira-kira seperti itu. Makanya ini 100 sampai 1000 tahun, CH4 itu, ini adalah sebuah efek yang luar biasa untuk kita mengadres tadi net zero emission, karena menjadi carbon removal yang sangat efektif. Next, konteks, saya banyak bicara konteks karena lebih enak nanti menjelaskan ke belakangnya. Nah, selain dari menahan karbon tadi, ini penting adalah dia sebagai, tadi saya sebut, untuk memperbaiki tanah. Kenapa dia memperbaiki tanah? Karena dia punya unsur porosity, penadah air, si pori-porinya itu, bagus sekali untuk tanah. Kemudian juga mengundang mikroba-mikroba, jadi lebih sehat. Kalau ada ahli tanah di sini? Nggak ada. Kalau ada ahli tanah di sini pasti bilang, kalau mengundang mikroba itu subur tanahnya. Terus kalau air itu tidak gampang ke bawah, itu bagus untuk fertilizer. Kalau orang taruh NPK, Pak, NPK tahu ya semua ya, pupuk, ditaruh terus diairin dan lain-lain, saya jamin 30-50% pupuk itu hilang ke bawah. Yang dipakai oleh tanaman ya kira-kira 30-50%, setengahnya lah kira-kira, selebihnya ke bawah. Dengan adanya biochar dia bisa menampung lebih baik, sehingga pupuk itu bisa lebih efektif untuk bisa diserap oleh tanaman, sehingga penggunaan pupuknya juga bisa di-reduce. Itu kira-kira gunanya untuk, jadi itu bahasanya ya, reduce leaching, lower fertilizer use. Leaching itu nggak ke bawah, dia bisa fertilizer use-nya bisa sangat dihemat. Next. Ini prosesnya gampang sekali sebetulnya. Feedstock preparation biomasa yang saya bilang tadi. Kemudian gimana? Masukin ke mesin pyrolysis. Ini adalah 600 derajat sampai 800 derajat Celcius. Kayak tabung gede, Pak. Dari sini sampai sini. Tanpa oksigen prosesnya. Kemudian jadi dia biocharnya. Tapi ini yang penting, yang sulit. Logistic distribution-nya harus ke dalam tanah. Plantation, agri, dan lain-lain. Kemudian di-apply di tanah. Oke, next. Indonesia gimana? Sangat ideal conditions-nya. Karena kita ini luar biasa tanahnya. Besar sekali. Ada 45 juta hektar perkiraannya untuk perkebunan dan pertanian di Indonesia. Jadi ini sangat potensial digunakan. Walaupun bermacam-macam ya, ada sawit, ada kokoa, ada tebu, ada apalagi ya, cassava dan lain-lain. Kopi juga, teh dan lain-lain. Tapi semua ini sebetulnya sangat potensial. Next. Nah ini adalah efeknya. Untuk improve tanah udah benar, tadi saya udah sebutin. 40% reduce fertilizer, tapi ini penting. 1 juta tanah potensinya bisa sequestering karbon, bahkan sampai 10 juta. Di sini ya, untuk carbon sequestration-nya. Sangat efektif, walaupun ini dengan asterisk ya, karena ada kondisi-kondisinya. Next. Ini adalah closing thought-nya, adalah kita dengan biochar, kita aiming dengan teknologi ini adalah untuk productive agriculture, but yet environmental friendly. Next, the last but not least, seperti Pak Dino bilang tadi di awal, ini adalah perjuangan. Kita di sini adalah like-minded people. Kita semua dengan misi yang sama. We are all like-minded people. We seem like a few, compared to the others, gitu ya, yang masih belum. Tapi our missions adalah to influence others, to go our way. Masing-masing di kita ini semua punya peranannya. Peranan saya ada memastikan adalah untuk plantations dan agriculture, it is profitable enough untuk petani melakukan ini, untuk carbon sequestration and carbon removals. Saya datang bersama MD saya dan partner saya, Pak Andre Ki Agus di sini, dari Planet Carbon. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa berikan tepuk tangan untuk Pak Rizky. Menarik sekali ya, biochar. Saya juga baru dengar ini Pak, pengetahuan baru. Kalau teman-teman ada penasaran tentang biochar, boleh disimpan dulu pertanyaannya untuk nanti sesi Q&A ya di sesi terakhir.
Selanjutnya saya mau persilakan pembicara kita Ibu Dinita Setiawati, analis senior energi dari Ember. Silakan Ibu. Tes, ya. Terima kasih Ibu Moderator, dan kalau misalnya dari panelis sebelumnya Pak Rizky bilang kita semua punya peran di sini. Peran saya adalah sebagai penggagas dan advokasi untuk energi bersih, terutama listrik bersih. Saya Dinita, saya analis senior kebijakan energi dari Ember, dan hari ini saya akan berbicara mengenai listrik bersih, menuju listrik yang bersih dan berkelanjutan untuk Indonesia. Tuh. Next slide. Mungkin saya akan cerita sedikit ya mengenai Ember. Ember itu adalah lembaga think tank yang lokasinya di Inggris, tapi kami analis ada beberapa analis di Asia, termasuk saya di Indonesia. Dan Ember sendiri memiliki data power sector atau data sektor kelistrikan yang bisa diunduh oleh publik secara gratis. Jadi untuk kami sendiri, kami berusaha untuk menganalisa dan memberikan report dan memberikan rekomendasi kebijakan. Next slide. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bisa ke website Ember, www.ember-energy.org, kita punya open access data dan kalian bisa mendownload datanya itu. Ada data pembangkitan listrik, ada data emisi, dan juga data-data lainnya. Next slide. Oke, next slide. Ya, jadi ini adalah contoh data Explorer-nya Ember yang bisa digunakan, tapi kami tuh hanya fokus pada sektor kelistrikan saja. Next slide. Dan data kami juga kami dapatkan dari open data semua, dari kebijakan pemerintah, dari Indonesia sendiri kami mendownload dari Handbook of Energy and Economic Statistics Indonesia. Ya, next slide. Dan beberapa studi Ember mengenai Asia Tenggara, ada beberapa di ASEAN. Saya menulis mengenai sektor kelistrikan 2024 dan juga di Indonesia mengenai JETP atau Just Energy Transition Partnership, dan juga mengenai Just Energy Transition. Untuk Malaysia juga mengenai analisis antara di jaringan transmisinya dan juga solar energinya, dan juga Singapura mengenai regional grids dan rencana Singapura untuk impor listrik bersih dari negara tetangga. Next slide. Oke, jadi coba mungkin ada yang bisa tebak ya, Indonesia sendiri kelistrikannya itu berapa persen dari tenaga fosil atau batu bara gitu. Karena kita sendiri kan sebagai negara penghasil batu bara kan memiliki banyak sekali potensi untuk energi terbarukan. Contohnya dari energi surya sendiri gitu. Jadi kapan beberapa minggu yang lalu saya ngelihat baca-baca ke buku anak saya yang tentang IPA, terus lihat energi bersih adalah energi dari tenaga matahari dan tenaga angin, dan juga energi kotor itu dari batu bara gitu. Tapi sebenarnya tuh potensi energi bersih Indonesia tuh belum terlalu dimaksimalkan karena ada banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu di-adjust lagi oleh pemerintah. Ya, next slide. Dan mungkin ini adalah hasil dari laporan terbaru Ember yang menunjukkan bahwa beberapa kota di dunia itu bisa sebagian besar di power oleh tenaga surya gitu. Contohnya di Manila sendiri 92% dari hari-harinya itu bisa listriknya itu bisa berasal dari tenaga surya gitu. Next slide. Dan juga kalau misalnya teman-teman mengerti mengenai tenaga surya dan juga kita perlu penyimpanan baterai, karena kan tenaga surya itu kan hanya ada tuh siang hari. Jadi untuk rumah yang menggunakan PLTS atau rooftop solar itu perlu dikombinasikan dengan baterai sehingga energi yang dihasilkan dari surya di siang hari itu bisa disimpan dan digunakan untuk di malam hari juga. Next slide. Dan ini ada sedikit penjelasan mengenai clean flexibility yang mungkin sedikit teknik tapi sebenarnya tidak juga gitu. Jadi cara untuk mengakali Indonesia biar lebih bersih dan bisa lebih banyak menggunakan tenaga angin dan tenaga surya adalah dengan clean flexibility. Next slide. Contohnya ini adalah solusi sektor kelistrikan kita. Yang pertama adalah pump hydro.
di mana sistemnya itu bisa menyimpan kelistrikan dari tenaga air, dan juga adanya grids di mana Indonesia itu sedang mendukung penyediaan listrik ke daerah-daerah Asia Tenggara lainnya. Jadi pemerintah itu punya rencana untuk mengekspor tenaga listrik ke Singapura. Dan juga ada battery storage dan ada juga demand side management. Next slide. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan mengenai pump hydro. Lalu next slide-nya mengenai grid network, di mana kalau misalnya kita punya grid dari Indonesia ke Singapura dan juga mungkin Pulau Jawa ke Kalimantan itu, jadi bisa lebih didistribusikan secara adil dan merata ya. Kalau misalnya tenaga surya yang dihasilkan di Pulau Sumatera bisa digunakan di Singapura dan juga bisa juga menjadi penghasilan untuk Indonesia sendiri. Slide. Ini hanya beberapa analisa dari laporan kami yang sudah lalu, yang ini mengenai grid dan potensi penghasilan tenaga surya. Next slide. Ya, jadi elektrifikasi cerdas itu adalah demand side management, di mana, next slide, kalau misalnya kita punya EV atau electric vehicle itu bisa diatur sedemikian rupa dengan AI dan juga teknologi. Jadi kita bisa menggunakan EV-nya ketika supply listrik itu tinggi gitu. Idealnya di siang hari bisa ngecas EV-nya, lalu kemudian di malam hari juga EV-nya kan sudah penuh tuh. Kalau misalnya di Norway sendiri itu konsumer bisa mendapatkan kompensasi uang ya per tahun kalau misalnya mereka punya smart charging di rumahnya. Ya. Next slide. Oke, I think so itu hanya beberapa ide mengenai bagaimana sektor kelistrikan Indonesia bisa lebih bersih lagi, bisa lebih berkelanjutan lagi, dan saya sangat open dan terbuka kalau misalnya ada diskusi-diskusi lanjutan dari teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Denita untuk presentasinya, menarik sekali ya tentang transisi energi bersih. Di kita juga kan lagi hype banget mobil listrik dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa discuss lebih lanjut. Baik, pembicara kita yang terakhir yang memaparkan presentasinya, saya panggilkan ke depan Mbak Carlina Octaviani, penasehat Artificial Intelligence dari Fair Forward GIZ Indonesia. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa saya patah kaki. Karena ini ada kaitannya. Oke, saya Carlina Octaviani, biasa dipanggil Alin. Saya penasehat Artificial Intelligence untuk program Fair Forward. Itu program global, inisiatif global di 7 negara. Di negara Afrika dan Asia terkait Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Next, nah ini saya mau, sebelumnya. Saya mau pamer dulu ya, karena kan Ria adalah ya penting untuk media sosial ya, keriaan ini ya. Jadi program kami salah satu finalis untuk UN SDG Digital Game Changers Award kategori Planet. Nanti saya akan tunjukkan program mana yang masuk nominasi. Next. Sebelumnya ada yang udah pernah pakai ChatGPT atau AI lainnya? Bisa tunjuk tangan. Oh, banyak. Oke. Jadi mau melimitasi dulu ya harapannya tentang Project AI, bahwa yang kami kerjakan di sini terbatas pada bidang-bidang ini gitu ya, yang kami definisikan sebagai AI yang akan dikerjakan oleh Fair Forward. Itu terkait dengan pengolahan gambar, pattern, mengenali pola, dan juga terkait dengan pengenalan suara. Next. Nah ini, mungkin kita nggak tahu nanti AI bakal jadi seperti apa, jadi kami batasi dulu biar hayalannya jangan terlalu Robocop gitu ya. Oke, Robocop, ketahuan banget angkatannya kan. Ini depan Gen Z loh. Next. Ini adalah negara-negara yang menjalankan program Fair Forward. Jadi kami banyak bertukar pelajaran antara negara Afrika dan negara Asia. Di Asia ada di Indonesia, dan Indonesia ini adalah negara terakhir yang melaksanakan program Fair Forward. Next-nya.
Nah, kita masuk apa yang dikerjakan sih di Fair Forward Indonesia gitu ya. Ini kita di sini kita akan bicara bagaimana menggabungkan pengetahuan prasejarah dengan pengetahuan masa kini yaitu AI. Kita bicara di 2 lokasi yang punya pengetahuan prasejarah dan budaya yang sangat kental gitu ya. Jadi ketika kita bicara Pulau Aceh, dia adalah salah satu pulau yang hancur duluan ketika tsunami 2004. Jadi itu luluh lantah, setengah generasi tuanya habis, setengahnya adalah generasi muda yang masih hidup. Waktu itu mereka masih anak-anak, sekarang mereka ya jadi seumuran kalian gitu. Jadi mostly banyak yang tidak punya orang tua, kemudian juga dia ya punya trauma soal tsunami dan gam. Pelan-pelan ngomongnya. Kemudian yang satu lagi adalah kita kerjasama di Maros. Maros ini adalah geopark tertua di prasejarah. Kemarin ada peneliti dari Inggris juga yang mempelajari lukisan-lukisan di goa di Maros, ternyata udah 40.000 umurnya. Jadi salah satu peradaban tertua di Indonesia itu di Maros ini. Jadi kartsnya ini karts purbakala ya. Mungkin kalau sekarang di bioskop ada Jurassic Park. Nah, inilah mungkin syuting di sini sebenarnya harusnya di Maros. Jadi kami kerjasama dengan Balai Perikanan. Tapi 2 wilayah ini punya tantangan yang berbeda. Misalnya di Aceh, setelah mereka membangun ekosistemnya dari nol karena ekosistem bawah lautnya juga hancur oleh tsunami, mereka bangun koral sendiri, mereka juga menghidupkan ekosistem lautnya gitu ya. Mereka punya masalah ketika nelayan sekarang susah melaut. Mereka tidak bisa lagi memprediksi bagaimana sih sebenarnya iklim itu. Kapan sebenarnya amannya untuk melaut, kapan bahayanya. Jadi dulu pengetahuan masyarakat adatnya yang menyelamatkan mereka juga gitu ke tsunami. Itu mereka bisa membaca gerakan ombak. Jadi tidal waves ya kalau di kita ya. Di kita. Nah, pengetahuan adat itu ada namanya kalau di Aceh namanya Panglima Laut. Dia yang memegang kayak ngasih otorisasi soal ramalan cuaca lah ya. Kalau di negara punya BMKG, di Pulau Aceh punya Panglima Laut. Jadi Panglima Laut ini yang bilang, jangan, tidak aman melaut sekarang. Nanti melaut lusa misalnya. Kapan bulan-bulan melaut. Tapi semakin susah diprediksi cuaca itu baik dari pengetahuan adat maupun secara iklim secara umum. Karena informasi yang diberikan itu masih iklim secara makro. Ya, dan kita mau lihat bagaimana sih pergerakan iklim secara mikro di satu pulau, terutama pulau-pulau kecil. Kemudian kalau Maros tantangannya, mereka itu punya tambak. Salah satu penghasilan terbesar Maros adalah tambak. Ketika satu tambak ikan yang mati, itu akan terjadi kematian massal ikan di wilayah itu, dan nelayan akan sangat rugi besar gitu ya ketika semua tambaknya terkontaminasi oleh ikan mati. Jadi kami menemukan ada banyak kematian ikan yang semakin meningkat dalam per tahunnya gitu ya. Dan semakin mencemaskan masyarakat yang hidup besarnya dari situ. Dan terakhir tahun ini mereka juga mulai kena banjir yang cukup tinggi. Sampai labnya BRP BAP 3 yang alatnya mahal-mahal itu kena banjir gitu ya. Kita jadi harus ngungsi. Nah, apa yang kami kerjakan, pengetahuan adat tadi, itu kami temukan dengan justifikasi pengetahuan modern dari AI gitu ya. Misalnya ketika Panglima Adat bilang, bagaimana apa yang perlu dipantau secara adat. Misalnya angin, kemudian ombak, kemudian bagaimana perubahan musim gitu ya. Kami coba bantu mengukur kira-kira apa saja yang bisa diamati untuk iklim mikro dan dikumpulkan oleh sensornya. Nah, dilihat ini yang ada bendera One Piece. Ini bukan antek asing ya teman-teman. Ini mah emang lucu-lucuan aja gitu. Waktu itu belum nemu bendera yang lain. Jadi nemunya ini. Jadi kami pakai ini ngebangunnya ceritanya kayak kapal-kapalan ya. Si kapalnya. Ini yang disebut AI di alam liar ya. Biasanya AI di gunung, di gedung ya. Ini AI di alam liar ya. Kami menguji ketahanan sensor-sensor Global North yang katanya canggih-canggih itu ketika dibawa ke Aceh dia keok. Karena ternyata ketika kami tanya sama ilmuwan-ilmuwan Global North yang punya sensornya, itu dulu kan diuji di Eropa cuma 30 derajat.
di Aceh 34 minimal. Dia langsung letoy. Jadi tingkat akurasinya dia langsung gitu. Kemudian juga yang menarik dengan menaruh AI di alam liar, interaksinya dengan antara hewan, manusia, dan mesin. Bagaimana interaksi antara ekosistem ini bisa saling belajar. Misalnya ketika kita naruh sensor, ternyata jadi sarang kepiting. Kenapa kepiting tertarik bertelur di sensor kita gitu ya? Kan capek nyapu-nyapunya gitu ya. Ya udah ternyata emang karena mungkin lebih hangat, atau misalnya ombaknya brutality ya di Aceh gitu ya. Kemudian juga sering banget kena terjangan grass jelly lagi. Rumput laut ya. Ini bahasa Indonesia aja kali. Rumput laut. Nah, itu. Terus kita dapat ilmu dari nelayan lokal. Kalau gini caranya Kak gitu. Kita bikin buoynya sesuai dengan bagaimana perahu Aceh di Pulau Aceh itu dikembangkan gitu ya. Bagaimana perahunya bisa seimbang karena ombaknya brutal sekali. Pokoknya setiap ngajak ke sana menimbulkan trauma lah pokoknya. Kepada yang berkunjung ya either mual-mual, pokoknya antimo lah jawabannya gitu ya. Ini bukan iklan antimo. Nah, ini kita masang sensornya juga di tengah laut. Dan kita ngelatih warga lokal biar mereka bisa ngerakit sensornya sendiri gitu ya. Sensornya ini sensor IoT. Kami pengennya frugal ya. Jadi biar bisa masyarakat adat yang ngelola, ngerakit, dan dia bisa masang-masang sendiri. Kemudian juga mau maintenance-nya atau perawatannya cukup murah gitu ya. Karena AI kan milik Global North gitu ya. Mahal lah, ini superkomputer, datanya jutaan gitu. Kita mau AI yang bisa terjangkau sama masyarakat daerah, yang bisa mereka kembangkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu diamati di lingkungannya itu gitu ya. Ini kita ngelatih, ini 4 jam doang, kita ngajarin assembling atau ngerakit sensor IoT dan ngerakit codingnya gitu. Bisa alhamdulillah 50% gagal, tapi berarti kan alhamdulillah 50% berhasil. Ya itu. Jadi ini kita ngembangin namanya, kita panggilnya biar gampang stasiun cuaca ya. Karena dengan alat ini kita pakai solar panel, kita juga mencoba kekuatan baterai juga. Bagaimana solar panelnya dibangun dan kekuatan baterai ketika bertahan di laut. Butuh berapa lama sih kalau kita biarkan dia mengapung sampai dia meninggoy gitu ya baterainya. Dan di sini cuma ada pembangkit, di Pulau Aceh cuma ada 1 pembangkit listrik dari PLN gitu ya. Ya gitulah, kadang-kadang biarpet, kadang-kadang alhamdulillah ada gitu. Jadi kami naruh si data centernya di warung. Nah, ini menurutku yang menarik dari pembelajaran menaruh AI di alam liar gitu ya. Ternyata yang efektif di warung, karena warung kan orang selalu nongkrong. Orang kan 24 jam kalau di masyarakat Aceh tuh budaya ngopi, ngobrol-ngobrol, makan gorengan ya, walaupun katanya gorengan tidak baik ya untuk kesehatan. Tapi alhamdulillah jadi gara-gara ngumpul ngopi dan gorengan itu mereka jadi bisa ngamatin, kalau sensornya hilang gitu ya. Berarti udah saatnya di maintenance gitu ya. Atau sensornya kejerat ikan gitu ya. Itu juga ikan senang banget makanin kabel gitu ya. Kita mencari cara apakah ada psikologi ikan, apakah dia tertarik dengan warna-warna tertentu. Ternyata ada di IPB yang mempelajari tentang tadi interaksi antara hewan dan mesin. Ini adalah salah satu korban saya sendiri dari interaksi mesin, hewan, dan alam liar tadi. Karena ketika kita ngedeploy alat gitu ya di alam liar ini juga kita berinteraksi dengan hewan liar. Dan hewan liar itu sekarang tidak bisa diprediksi karena ekosistemnya kita ganggu sebagai manusia gitu ya. Jadi kalian semua bisa jadi disabilitas karena krisis iklim. Nah, ini selanjutnya. Selain itu kami juga mengumpulkan bahasa daerah ya, dataset bahasa daerah. Nanti saya jelaskan kenapa kami milih itu ya. Nah, kami membangun dataset bahasa daerah yang digabungkan dengan dataset bahasa Indonesia dan dataset bahasa Inggris. Kemudian mengembangkan ini yang namanya fakta iklim untuk mendeteksi hoax, di Indonesia dan dengan bahasa daerah. Gitu. Namanya fakta iklim. Next. Nah, ini alasan kenapa kami ngumpulin bahasa Minang, Bali, dan Bugis, karena tadi setiap penuturnya ada bagian dari regionalnya, jadi semua ada perwakilannya. Dan
kenapa kami melatih dalam bahasa itu ya, biar setiap regional Indonesia ada perwakilannya, dan juga yang menarik adalah ternyata Gen Z itu semakin sedikit penutur bahasa daerahnya yang beneran hafal yang beneran secara keseluruhan bisa menerjemahkannya. Jadi ini salah satu cara juga mewakilkannya. Next. Nah ini monitoring hutan juga kami juga bikin, bagaimana mengecek, karena langit di Indonesia agak susah ya, ketutup sama langit di tropis itu ketutup sama awan dan lain-lain. Jadi kami coba ground checking juga dan juga melakukan mapping checking. Next. Ini juga kalau kalian mahasiswa silahkan, ini ada pelatihan gratis secara online dan sertifikasinya internasional tentang etika AI. Kalian nanti bisa coba sendiri sampai dapat sertifikatnya, ada kuis-kuisnya. Kuis-kuisnya nggak susah kok, nggak yang kayak 100 pertanyaan gitu ya. Next. Nah ini silahkan link untuk kursus AI-nya, silahkan nanti dicoba sendiri bagaimana caranya mendapatkan, awalnya kami ngelatih PNS, akademisi dan juga NGO. Nah sekarang mahasiswa silahkan gunakan modulnya dan pelajari sendiri di rumah. Semoga Indonesia bisa menjadi lab untuk AI di seluruh dunia, karena kita alamnya bisa menguji coba semua sensor yang dianggap keren-keren, ternyata di sini keok. Terima kasih. Terima kasih Teh Alin untuk presentasinya yang mendidik dan menghibur ya. Mangga duduk, langsung duduk Teh. Iya, sekarang kita mau memasuki sesi diskusi panel. Saya kembali memanggilkan pembicara kita, Pak Wijaya, Pak Rizky, dan Ibu Dinita. Baik, kita punya sayangnya cuma 20 menit ini untuk 4 panelis ya. Jadi masing-masing panelis jatahnya adalah 1 pertanyaan kata panitia begitu. Saya mulai sesuai urutan ya, ke Pak Wijaya dulu Pak. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan ya Pak, bahwa sebetulnya AI itu punya potensi lebih banyak untuk menjadi enabler dalam mencapai target SDG. Tapi kan di saat yang sama juga kita tahu AI itu memakan banyak energi ya Pak, membutuhkan banyak energi begitu untuk memprosesnya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah selaku regulator dapat memaksimalkan potensi AI itu Pak, di tengah tadi yang Bapak sampaikan tantangannya, tetapi juga menyelaraskannya dengan upaya transisi energi bersih Pak yang sedang kita lakukan gitu Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dan juga menarik nih. Jadi gini, kalau kita bicara AI, kita harus juga membangun ekosistemnya. Dan ekosistem itu tidak hanya pemerintah. Jadi ada pelaku usaha, ada dunia akademisi, ada tokoh masyarakat atau organisasi tadi seperti think tank, termasuk juga satu lagi media. Nah, kalau kita berbicara tadi mengenai ekosistem tadi, salah satunya kita bilang ada dunia akademisi. Kita minta juga supaya ada kolaborasi. Kita tahu nih tadi adanya isu kalau kita menggunakan AI, berarti kan ada sistem pengolahan computing data yang begitu besar. Oleh karena itu kita minta tolong juga dilakukan adanya research, membangun inovasi seperti itu. Di dalam kami punya namanya strategi nasional kecerdasan buatan, dan di dalam kecerdasan buatan itu salah satu tugas daripada dunia pendidikan atau akademisi adalah melakukan riset dan inovasi. Kami ada tapi di sisi regulasinya. Nah, kalau di dalam risetnya tadi membutuhkan regulasi untuk memberikan insentif segala macam, kita bisa berikan. Nah, di situ yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa seluruhnya pemerintah melakukan semuanya, tapi ada pihak-pihak juga. Satu, kedua, kita juga mendorong juga tadi masyarakat dan juga media untuk terus mendiseminasikan ini, supaya kita akan masukkan nih apa yang kurang, apa yang perlu dilengkapin. Nah, inilah sebetulnya kata kunci untuk kita bisa membangun dan menguasai teknologi dan menata teknologi dengan baik adalah kolaborasi. Tidak bisa menyerahkan pada pemerintah, tidak bisa juga menyerahkan pada dunia usaha kemudian mereka istilahnya berkelindan dengan investor asing, tapi kita harus bersama-sama nih, karena tujuan kita adalah menggunakan teknologi untuk masyarakat. Baik, jadi intinya adalah pembentukan sebuah kebijakan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Pak ya, policy brief. Baik.
kerjanya anak HI nih Pak, ngomong-ngomong nih Pak, teman-teman HI. Baik, selanjutnya Pak Rizky Pak, tentang biochar ya Pak. Kalau di teknologi atau sesuatu yang baru itu kan tantangannya selalu diadopsi ya kan Pak, karena kan memang mungkin belum semua familiar dengan itu. Kalau di Planet Carbon sendiri Pak, gimana Pak Bapak memastikan bahwa memang biochar ini bisa diakses oleh petani kecil yang mungkin modalnya nggak banyak gitu, lalu strategi apa sih Pak yang efektif untuk memastikan biochar ini nggak cuma jadi solusi teknologi tapi juga memang ada dampak nyatanya dalam perubahan iklim gitu? Wah, itu pertanyaan yang bagus ya, karena artinya how to make things work supaya bisa di-adopt by the mass kan gitu kan. Itu biasanya emang challenge dalam teknologi, apalagi teknologi baru. Kuncinya sebetulnya katanya di logistik. Tadi saya ada ngeliatin apa itu ya namanya step ya. Yang pertama ngumpulin biomasanya, feedstock itu kan dikumpulin. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin pyrolysis. Itu jumlah yang besar. Tapi biasanya proses itu tuh tidak sesulit yang berikutnya, karena biasanya di setiap perkebunan, pertanian either ada kayak warehouse-nya atau ada mills-nya. Jadi sebetulnya secara logistik tuh secara natural menuju satu tempat, kira-kira seperti itu. What's challenging adalah next. Setelah taruh mesin di sana, pyrolysis sudah dikumpulin dalam jumlah banyak, harus didistribute back ke tanah, soil. Itu yang the most challenging-nya. Memang untuk langsung kita loncat kepada petani itu menjadi tantangan. Jadi yang paling bagus adalah kita mungkin pilot untuk bisnis skala besar gitu ya. Kemudian dari situ mulai kita aplikasikan melalui juga partnership. Tadi Bapak barusan bilang kerjasama, partnership dan lain-lain itu sangat penting. Gak bisa kita kerja sendiri menjadi hero gitu ya. Nanti dikejar monyet kita nanti ya, patah kaki lagi gitu ya. Jadi kita harus bekerja sama supaya ini works. Bagaimana caranya? Ya sebetulnya ada sih unsur-unsur seperti ya Mbak Iska juga tahu ya, misalnya agritech gitu ya. Karena agritech itu punya mekanisme selain tadi dia mengumpulkan, dia juga mendistribute. Dia banyak sekali yang dia distribute kepada farmers gitu ya di situ ya. Baik itu produk fertilizers, produk dia untuk edukasinya dan lain-lain. Tapi chain-nya ada, dia bentuk. Nah ini yang sebetulnya yang kita pikir menjadi sangat potensial kalau untuk petani. So what we have to find itu adalah bagaimana innovate untuk logistiknya supaya bisa kembali lagi kepada petani, supaya dia bisa taruh di dalam tanahnya. Karena it'll be good. Petani-petani padi misalnya ya, mungkin ada yang familiar, mungkin ada yang keluarganya petani padi, itu salah satu yang paling sulit biasanya economics-nya. Mereka itu keuntungannya tuh mungkin 8 sampai 12 juta rupiah per hektar per masa tanam. Jadi 3 bulan 4 bulan, kebayangkan ininya ya rendahnya sekali ya di situ ya. Ini kalau misalnya ada penghematan fertilizer walaupun sudah disubsidi kalau petani padi, penghematan fertilizer sampai misalnya 20%, 30% dan peningkatan yield dari situ tentunya sangat membantu sih buat mereka. Nah, step by step kita ngelihatnya dari pilot dulu, big scale, kemudian kerjasama, kemudian mulai melibatkan petani and make it works for the smallholders. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya ke Ibu Dinita ya Bu ya. Tadi kan Ibu memaparkan soal clean flexibility tools ya Bu. Kalau dari pandangan atau penelitian Ember sendiri sebenarnya bagaimana sih kesiapan infrastruktur jaringan listrik kita nih Bu untuk mengadopsi si clean flexibility tools ini, dan kira-kira dari segi kebijakan nih apa nih yang bisa diperbaiki ke depannya begitu untuk mempercepat adopsinya? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya dari kebijakan kita itu kan kita negara yang sangat kaya dengan hidro kan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari segi perencanaan untuk proyek PLTA sendiri bisa juga dimasukkan pump hydro dari tahap awalnya. Gitu. Jadi saat pemerintah atau PLN sudah merencanakan suatu proyek pembangkitan listrik, itu perlu dimasukkan juga clean flexibility di dalam proyek tersebut. Misalnya ada perencanaan untuk PLTS terapung di suatu waduk atau di suatu danau gitu, itu juga bisa dimasukkan baterai. Baterainya sistemnya bagaimana gitu sih. Dan dari sisi kebijakan sebenarnya masih banyak yang perlu dibenahi, dalam artian itu harga listrik kita kan tidak mencerminkan harga
pembangkitan listrik yang sebenarnya karena adanya subsidi secara tidak langsung kepada batu bara. Karena kita kan ada DMO (Domestic Market Obligation) sama Domestic Price Obligation, di mana batu bara yang dijual ke pasar domestik itu harganya di cap sebagai $70 per ton kalau saya tidak salah gitu. Jadi secara tidak langsung tuh Indonesia atau PLN tuh diuntungkan dengan harga batu bara yang artificially itu murah. Gitu sih, kalau misalnya ada kebenahan pembijakan yang mungkin adjust untuk harga batu bara tersebut, bisa jadi harga pembangkitan listrik dari energi bersih itu bisa lebih kompetitif dibandingkan batu bara. Ya. Baik, berarti kalau yang saya tangkap berarti proyek kayak yang di PLTS Cirata itu harus diperbanyak ya Bu ya, karena kan waduk terus ada PLTS-nya gitu ya. Iya betul, baik. Makasih Bu Dinita. Selanjutnya ke Teh Alin. Teh, tadi kan seru banget ceritanya ya teknologinya. Pertanyaannya Teh, gimana caranya supaya tadi ya segala eksperimentasi AI yang melibatkan dataset lokal itu bisa terus diadopsi oleh si komunitas itu secara terus menerus bahkan ketika misalnya programnya selesai gitu. Lalu kan pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih kita bisa menciptakan teknologi yang memang sesuai dengan kebutuhan si ininya gitu. Ada inisiatif apa mungkin ke depannya untuk menciptakan lebih banyak saintis di bidang AI gitu. Terima kasih. Yang menarik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kuncinya adalah sumber data terbuka AI. Selama ini AI disimpan dengan kode-kode yang keamanan yang hanya dimiliki perusahaan-perusahaan teknologi global gitu ya, yang tidak bisa di otak-atik black box-nya oleh masyarakat biasa gitu. Dan kami baik teknologi hardware sensor IoT-nya maupun juga platform dataset AI-nya kami buka semua untuk publik, bisa diakses di GitHub, bisa diakses juga di Hugging Face, itu platform datanya semua kita punya 10 juta bahasa Minangkabau, 10 juta kata bahasa Bali, kemudian 10 juta kata juga bahasa Bugis gitu ya. Itu semua bisa teman-teman akses baik untuk penelitian secara riset maupun juga dan kami juga mau menyiapkan modulnya. Misalnya tadi ketika kami ngelatih IoT, kami mau memastikan orang yang nggak punya background coding bisa paham bagaimana caranya bisa menjalankan AI gitu ya. Dan itu kami uji cobakan juga gitu. Kami tes apakah asumsi kami tentang pembelajaran programming itu berdasarkan mengajarkan mahasiswa gitu. Karena yang kami ajarkan kan anak SMK dan di daerah seperti Pulau Aceh dan Maros itu kayak nemu orang yang bisa coding secara full programmer itu juga sedikit gitu ya. Kayak di Maros yang ngerti iklim dan juga bisa teknologinya cuman baru nemu satu gitu ya. Dan mungkin ada teman-teman lain juga yang bisa jadi expertnya. Dan kami juga buka modul untuk pembelajaran sertifikasi AI-nya juga gitu ya, biar orang tahu membangun AI yang beretika itu seperti apa gitu. Semua dataset kami menggunakan modul yang beretika berdasarkan etika fair forward. Makanya kami kalau ngumpulin tadi bahasa daerah ada 50% pengumpul datasetnya atau anotatornya adalah perempuan, 50% laki-laki. Dan kami melakukan kajian gender untuk datasetnya. Apakah ada peran-peran gender dalam bahasa-bahasa daerah tersebut gitu ya. Mana misalnya ada kata-kata tertentu yang punya konotasi peran domestik yang diasumsikan untuk perempuan atau laki-laki misalnya kayak gitu. Jadi semua ada secara etikanya juga, maksud juga penyimpanan datanya. Dan yang menarik sebenarnya tadi menjadikan Indonesia sebagai laboratorium AI untuk iklim gitu ya, karena ternyata semua alat-alat canggih itu ketika dibawa ke Indonesia dan ditaruh di alam liar itu perlu kalibrasi lagi, perlu adaptasi lagi gitu. Seperti juga manusia kita ketika kita punya perubahan iklim ini, bagaimana kita bisa beradaptasi, terutama untuk masyarakat adat sendiri memiliki pengetahuan mereka kembali gitu ya. Kadang kan mereka diekstraksi pengetahuannya kemudian tidak dikembalikan ke mereka lagi gitu. Atau orang setelah meneliti lalu pergi tidak mengembalikan pengetahuan itu ke masyarakat adatnya. Jadi kami ingin juga masyarakat adat yang mengelola pengetahuan ini dan juga mengelola bisnis modelnya gitu. Seperti itu sih. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sebenarnya nyambung banget dengan etika AI ya Pak yang lagi disusun oleh Komdigi. Boleh tepuk tangan untuk panelisnya. Baik, sekarang kita punya waktu 5 menit aja kata panitia untuk tanya jawab. Jadi mungkin kita bisa menampung sekitar 2 pertanyaan. Kalau ada, ya silakan 1. Hah? Nih, oh iya. Ya boleh. Ya boleh. Perkenalkan diri dulu ya dan mau tanya ke siapa, silakan. Baik, selamat sore semuanya. Nama saya Fadli. Mungkin pertanyaan ini lebih ke Pak Wijaya karena perwakilan Komdigi. Kita tahu bahwa UU PDP sudah terbit di tahun 2022 dan sampai sekarang PP-nya itu belum terbit sampai tahun 2025 sekarang. Mungkin boleh tahu Pak kendalanya apa pada saat harmonisasi, karena saya cek di website-nya progresnya itu masih harmonisasi antara Komdigi sama kementerian lain gitu loh. Harmonisasinya sampai sekarang dari tahun lalu gitu. Mungkin apa kendalanya? Karena ini bisa jadi sampai sekarang cukup pusing untuk karyawan swasta untuk menyesuaikan kan, butuh menyesuaikan kan untuk terkait peraturan PDP ini gitu. Itu saja Pak, cukup. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya Pak. Terima kasih Mas Fadli untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaan kedua, perempuan dong. Perempuan ya Mbak. Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Wulan. Pertanyaan sama kalau boleh ke Pak Wijaya juga. Sebenarnya kalau misalnya saya lebih mungkin saran gitu ya Pak. Kalau misalnya di Komdigi kan menaungi berbagai operator, ada mobile broadband, ada fixed broadband. Disitulah yang akan menjadi pengambil data di mana butuh jaringan untuk tadi IoT dan lain-lain. IoT-nya sendiri sudah perlu digunakan sebelum masuk ke data untuk dianalisis oleh AI gitu. Jadi menurut saya IoT ini yang justru perlu dikembangkan, bekerja sama dengan KLHK misalnya untuk misalnya memonitor pencemaran udara yang di PLTU. Misalnya sebelum kita maju ke energi terbarukan, kita coba dengan monitoring yang ada sekarang untuk sesuai dengan peraturan-peraturan KLHK yang ada sekarang. Jadi dengan adanya IoT di setiap itu semua, dan setahu saya juga sudah ada peraturannya, Komdigi bisa memfasilitasi dengan para operator bekerja sama sehingga nanti data-data itulah yang akan digunakan ke AI. Dan bisa membantu Indonesia mengurangi biaya, dan juga membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan Indonesia in the future. Makasih. Baik, makasih Mbak Wulan untuk pertanyaannya. Wah, dua-duanya untuk regulator ini. Silakan Pak Wijaya. Terima kasih. Mas Fadli dari media bukan? Bagus, pasti ini tuh dulu. Bukan, kan bahasa kita pakai ini tuturnya beda nih kalau pada ilmu. Apa tuh algoritma AI-nya kita buat beda lagi. Jadi gini, makasih. Jadi untuk menyusun turunan daripada undang-undang PDP itu memang butuh proses. Memang di dalam undang-undang tersebut mensyaratkan 2 tahun sejak terbitnya undang-undang tersebut itu harus disusun peraturan teknisnya untuk mengatur tataran teknisnya. Nah, kita tahu terbit tahun 2022. Harus diakuin kita sebetulnya menyusun. Tetapi untuk menyusun itu kita pada saat ingin menerbitkan kita masuk ada periode pesta demokrasi. Nah, jadi kita tidak bisa serta-merta langsung menerbitkan karena apa? Jangan sampai nanti menerbitkan turunan tersebut nanti tadi istilahnya kabinet berikutnya yang menanggung yang di sini. Oleh karena itu kita memang menunggu dulu, Mas. Nah, proses itu sudah ada, tapi kita menunggu juga kan kalau pemerintah itu ada arahan dari pimpinan, dalam arti harus presiden. Karena PP itu kan tetap harus ada namanya amanatnya dari presiden untuk melakukan. Nah, inilah jadi prosesnya. Bukan kita mundur-mundur, tidak. Itu satu sisi. Sisi kedua juga isu yang bicara data pribadi sangat berkembang dan dinamis. Waktu kita melihat juga yang sudah disusun pun itu harus kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Karena apa? Begitu kita bicara tadi data, transfer data, ini bagaimana kita juga mengendalikan, karena kalau bicara data kita harus siap juga dengan teknologi untuk keamanannya. Nah,
ini juga hal-hal yang tidak mudah juga untuk melaksanakan. Begitu kita bicara keamanan, ada satu lagi. Lalu siapa nanti mengelola? Apa pemerintah lagi atau pihak non pemerintah? Artinya kita berikan pada pihak istilahnya kita namanya badan layanan usaha yang bisa lebih komersil. Karena kalau umpamanya bicara data kan bisa menghasilkan tadi pendapatan atau revenue. Nah, ini juga satu isu juga. Kita harus bicarakan dengan kementerian di lapangan Bantreng bagaimana tata kelolanya. Karena ini ada tata kelolaan. Kalau salah tata kelolaannya nanti bisa jadi ini temannya di Kuningan yaitu KPK. Jadi benar-benar kita harus merumuskan dengan benar agar jangan sampai salah. Karena bicara data di Kementerian ini sangat berkembang. Tapi mudah-mudahan ini juga menarik juga isu yang berkembang saat ini itu menjadi pemicu juga, menjadi going concern bagi seluruh pihak. Oke? Saya kira mudah-mudahan bisa menjawab. Terus kedua, apakah saya perlu merespon Mbak Ulan? Mbak Ulan kan saran doang. Saya bisa mengatakan sudah saya catat. Tapi sedikit begini. Ya, saat ini sebetulnya kalau bicara operator kan sudah tidak sebanyak dari era-era sebelumnya. Saat ini operator itu paling bantu cuma 3. Dan 3 itu memang memenuhi syarat supaya tidak jadi monopoli atau oligopoli. Yaitu lebih daripada 2. Yaitu 1 Telkomsel, 2 Indosat, 3. Dulu ada Smartfren dan Excel, sekarang sudah dia Smart Excel kan? 3. Jadi ketiga ini memang akan lebih mudah pemerintah untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi. Namun bicara soal tadi integrasi dan kolaborasi data, selalu ada namanya take and give. Dunia usaha itu ada take and give. Kalau misalkan diminta untuk menyimpan, tentu mereka minta apa? Karena untuk menyimpan itu berarti membutuhkan investasi, Mbak. Nah itulah juga ada yang namanya regulatory cost. Kita harus menghitung benar, gitu loh. Apakah untuk bicara itu sejauh mana pemerintah itu akan menentukan titik harmonisasinya, gitu, supaya benar-benar seimbang. Tidak hanya untuk kepentingan, tetap begini, kita berpikir untuk masyarakat, tapi juga jangan sampai mereka itu terbebani sehingga mereka tidak bisa berkembang. Akhirnya kalau tidak bisa berkembang, yang masuk adalah korporasi dari luar. Nah kita tetap harus menjaga itu. Tapi terima kasih masukan yang kami sampaikan pada operator. Baik, terima kasih. Udah cukup ya panitia ya? Atau masih ada waktu? Satu ada lagi? Satu pertanyaan lagi boleh? Ya Mbak silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Debbie. Mungkin pertanyaan saya ingin saya tujukan untuk Pak Rizky dari Planet Carbon terkait dengan biochar. Pertanyaan saya yang pertama, menurut Bapak seberapa optimiskah biochar ini bisa benar-benar diimplementasikan untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia terkait dengan regulasinya Pak? Karena yang saya tahu mungkin bagian dari standarisasi atau regulasinya terkait spesifik ke biochar mungkin belum terlalu jelas yang saya tahu Pak, mungkin bisa dikoreksi. Nah menurut Bapak apakah pemerintah ini juga mau meningkatkan fokus untuk membahas terkait biochar ini atau mungkin produk-produk yang memang bisa menurunkan gas efek rumah kaca, dan mungkin karena Indonesia juga banyak sumber dayanya ya Pak, bagian mungkin shell atau apa yang bisa dijadikan biochar, yaitu bisa kita olah menjadi bahan-bahan yang bisa amandemen tanah atau penyerap emisi. Nah yang kedua itu tadi terkait dengan pemerintah. Kedua itu dari sisi pelaku usaha yang mengeluarkan emisi itu Pak. Nah menurut Bapak seberapa besar keberterimaan biochar ini kepada pelaku usaha yang mungkin produksi atau industrinya itu menghasilkan emisi yang berlebih? Apakah mereka maksudnya maksudnya apakah mereka juga menganggap biochar ini menjadi solusi yang jitu untuk menjaga kelestarian lingkungan? Mungkin itu Pak, terima kasih. Halo, udah. Makasih Mbak Debbie. Singkat aja karena waktunya, ini 2 pertanyaan lagi Mbak Debbie ini ya. Yang pertama, seberapa optimis biochar bisa diimplementasikan? Sangat optimis. Kalau saya tidak optimis, nggak mungkin saya ada di sini juga. Tapi tentunya ini tadi terkait regulasinya. Mungkin tadi
yang dimaksud oleh Mbak Debbie, bagaimana emisi karbon, biochar dan lain-lain, ini mungkin terkait carbon credits ya. Kalau untuk carbon credits itu biasanya ada namanya metodologinya. Kalau nggak ada metodologinya nanti nggak bisa diperiksa untuk carbon creditsnya bagaimana, mau dilihat terhadap apa. Nah ini kami sudah berkonsultasi juga dengan pihak pemerintah, tentunya dari Kementerian LH, sangat positif, metodologinya sedang dalam proses khusus untuk biochar, lalu juga agreement dengan lembaga-lembaga di luar negeri yang terkait yang sudah biasa melakukan ini, Gold Standard, Verra, satu persatu ya, ini sudah mulai dijalankan juga, ada yang dari Jepang juga, GCM, terus ada yang dari Gulf juga, Middle East and North Africa, jadi arahannya udah ke sana, walaupun tadi dibilang juga di bawah spiritnya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu masih spiritnya masih adalah semuanya di Indonesia aja. Kalau sekarang adalah lebih jelas, kalau tidak ada pendanaan tidak bisa jalan nanti proyek-proyek karbon ini. Jadi saya sangat optimis. Yang kedua adalah bagaimana para pelaku bisnis. Nah ini emang hal yang sangat penting ya. Saya harus meyakinkan juga bahwa ini good for business. Kalau economic reason-nya tidak jalan, tidak akan jalan. Kira-kira seperti itu. Saya orang yang sangat percaya dengan economic reason ya. Otherwise, maupun ini sebuah inisiatif yang sangat good buat kita semua, tapi kalau economic saya tidak jalan, dia bisa jalan sebentar, tapi kemudian nanti dia berhenti. So tugas kami adalah di sini memastikan economics-nya itu jalan. Bagaimana caranya? Tentunya kita melihat para pelaku bisnis. Tadi juga ada step saya bilang untuk masyarakat, smallholder farmers, nggak bisa langsung. Kalau smallholder farmers kita paksakan, nanti yang ada nanti berhenti di tengah jalan, nanti yang seperti ini. Nah, bagaimana ini memastikan ada 2 tadi unsur ya. Yang pertama adalah untuk pertaniannya itu sendiri, mengurangi penggunaan fertilizers dan juga ada peningkatan yield. Ada juga unsur yang tapi kebanyakan masyarakat nggak mau nunggu terlalu panjang, yaitu carbon credits tadi. Tadi masih ada metodologinya masih panjang. It's a future streams, tapi memang menjanjikan, tetapi belum gitu ya di sini. Karena tanpa pendanaan nggak akan jalan. Tadi Pak Wamen juga sempat bilang ya, salah satu faktor yang penting adalah faktor pendanaan. Itu di COP itu selalu COP itu selalu dibahas. Bagaimana pendanaan global untuk proyek-proyek karbon. Saya percaya it's on the way gitu ya. Saya percaya, tapi juga it's not easy. Saya juga tidak berusaha painting it to rosy gitu ya. It's a struggle, tapi I think in our lives nothing we get without struggle kan. Yes, gitu. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk para panelis kita ya. Terima kasih juga teman-teman untuk antusiasmenya. Seru banget, tapi sayangnya waktunya sudah habis. Kalau boleh izin menyambungkan benang merahnya, sebenarnya kerja-kerja untuk mencapai net zero emissions itu kan butuh kolaborasi ya. Seperti yang ada di panel ini dari pemerintah, selaku regulator, pelaku usaha dalam menciptakan teknologi baru, dari think tank untuk membuat riset, dan dari inisiatif-inisiatif seperti Fair Forward yang melibatkan masyarakat adat. Baik, jadi kalau melihat antusiasme dan positif yang ada di sini sih kayaknya bisa ya kita capai target net zero emissions, tapi kita lihat nanti. Terima kasih untuk antusiasmenya. Saya Diandra Syariska pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk para panelis sekalian. Selanjutnya kita akan ada foto bersama dari panelis juga dengan para hadirin sekalian. Jadi teman-teman mungkin masih bisa duduk dulu. Tapi sebelum itu kita akan membagikan beberapa souvenir dari panitia. Mari panitia mungkin bisa langsung dibantu dibagikan. Oh, foto dulu. Oke. Mari kita foto bersama. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan foto bersama dengan para panelis. Jadi para panelis bisa berdiri di tengah. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dokumentasi. Ya. Mungkin yang di sebelah kiri dan sebelah kanan bisa merapat sedikit ke tengah. Ya, merapat aja teman-teman. Oke. Udah? Oke, kalau sudah siap, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Untuk souvenirnya silakan teman-teman. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sesi 3C. Bagi teman-teman yang ingin menonton sesi closing plenary bisa langsung menuju ke ballroom karena sesinya hanya akan ada di ballroom dan tidak akan ada di studio 1 dan studio 2. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore, sampai bertemu di lain waktu.